Kelompok 2 akan membawakan materi tentang insulin. Berikut nama-nama kelompok kami. Overview materi. Yang pertama, produk bioteknologi insulin. Yang kedua, proses upstream insulin. Yang ketiga, proses downstream insulin. Yang keempat, analisa kemurnian protein. Definisi produk bioteknologi insulin. Insulin adalah suatu hormon polipeptida yang diproduksi dalam sel-sel beta kelenjar Langerhans pankreas. Insulin ini merupakan hasil rekombinasi DNA yang digunakan secara genetik dengan memodifikasi E. coli. Organisme ini mensintese setiap rantai insulin menjadi seperti asam amino yang sama seperti insulin manusia. Ikatan-ikatan kimia ini yang akhirnya menghasilkan human insulin. Terdapat 4 buah insulin eksogen yang diproduksi dan dikategorikan berdasarkan puncak dan jangka waktu efeknya. Yang pertama, insulin eksogen kerja cepat. Yang kedua, insulin eksogen kerja sedang. Yang ketiga, insulin eksogen campur antara kerja cepat dan kerja sedang atau premix insulin. Yang keempat, insulin eksogen kerja panjang lebih dari 24 jam. Kemudian pada proses upstream meliputi host, sumber gen, mekanisme cloning, dan ekspresi gen. Dan terakhir ada proses fermentasi. Sumber gen mengidentifikasi dan mengisolasi gen penghasil insulin dari sel pankreas manusia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mRNA yang telah disalin dari gen penghasil insulin diekstrak dari sel pankreas. Selanjutnya, enzim ini menggunakan mRNA sebagai cetakan untuk membentuk DNA berantai tunggal. Yang ketiga, DNA ini kemudian dilepaskan dari mRNA. Kemudian selanjutnya, enzim DNA polimerase digunakan untuk melengkapi DNA rantai tunggal menjadi rantai ganda, disebut DNA komplementer atau cDNA, yang merupakan gen penghasil insulin. Dan yang terakhir, melepaskan salinan gen penghasil insulin tersebut dengan cara memotong kromosom secara khusus menggunakan enzim retriksi. Host yang digunakan E. coli. Pada E. coli, beta-galaktosidase adalah enzim yang mengontrol transkripsi gen. Untuk membuat bakteri memproduksi insulin, gen insulin perlu terikat pada enzim ini. Kemudian selanjutnya mekanisme cloning dan ekspresi gen. Mekanisme cloning dapat dilakukan dengan mengekstrak plasmid dari sel bakteri, kemudian membuka plasmid dari sel bakteri dengan menggunakan enzim retriksi yang lain. Yang pertama, memasang gen penghasil insulin ke dalam cincin plasmid. Yang kedua, masukkan plasmid rekombinant ke dalam bakteri E. coli, yang mana nanti menghasilkan klon-klon bakteri yang mengandung plasmid rekombinan penghasil insulin. Enzim retriksi bertindak seperti pisau bedah biologi. Dan yang keempat, hal tersebut memungkinkan untuk memutuskan pemasangan basa nitrogen tentu dan menghapus bagian DNA yang berisi kode genetik dan kromosom sebuah organisme sehingga dapat memproduksi insulin. Kemudian selanjutnya proses fermentasi. Pada proses ini, media fermentasi disiapkan dalam tangki stainless steel dan disterilisasikan di heat sterilizer. Yang kedua, kompresor dan filter berguna untuk mengalirkan udara dan amonia menuju fermentor. Dalam fermentor terdapat bakteri E. coli untuk menghasilkan TRP proinsulin. Waktu fermentasi adalah 18 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian proses downstream meliputi proses pemisahan protein dengan sel, pemurnian protein, dan modifikasi protein.
Setelah fermentasi selesai, larutan fermentor yang disebut broth dimasukkan ke dalam source tank sebelum disentrifugasi dalam sentrifug yang berguna untuk menghilangkan impurities. Dalam blending tank, larutan diencerkan menggunakan VFI, EDTA, dan trace base homogenizer, dan selanjutnya larutan disentrifug lagi, lalu dimasukkan dalam blending tank. Kemudian larutan yang keluar dari blending tank akan disentrifugasi ulang agar kandungan impurities tidak terlalu besar. Kemudian menghasilkan inclusion body solubilization. Proses selanjutnya adalah pemurnian protein dan modifikasi protein. Tahapan selanjutnya adalah sulfitolysis. Sulfitolysis dari denatured proinsulin berlangsung dalam tangki. Produknya berupa proinsulin SS03. Tahap modifikasi protein insulin dikenal dengan istilah refolding. Refolding terjadi dalam tangki. Reaksinya yaitu proinsulin SS03 menjadi proinsulin. Penghilangan ikatan C-peptida dari proinsulin SS03 berlangsung secara enzimatis menggunakan tripsin dan karboksipeptidase B. Dalam tangki, reaksinya adalah proinsulin menjadi konprotein dengan insulin. Kemudian analisis kemurnian protein. Pada tahap analisis kemurnian protein, larutan hasil konversi enzim dialirkan ke diafilter. Kolom kromatografi digunakan untuk kemurnian larutan insulin. Loading kolom kromatografi ini dibutuhkan waktu 30 menit dan kapasitas total dari resin adalah 30 mg per mili. Larutan difiltrasi lagi dengan diafilter dan dimasukkan dalam kolom kromatografi. Larutan ini akan difiltrasi dengan diafilter. Kemudian pemurnian juga dilengkapi dengan kolom kromatografi untuk filtrasi gel. Loading kolom kromatografi ini dibutuhkan waktu 30 menit. Larutan yang keluar akan dipekatkan dengan diafilter sehingga dalam 500 liter larutan terkandung 12,8 kg insulin. Larutan dialirkan ke kristalizer yang beroperasi selama 12 jam pada suhu 5 derajat Celcius sehingga terbentuk kristal insulin. Kristal tersebut akan dikeringkan menggunakan freezer dryer. Kemurnian dari kristal insulin ini mencapai 99,5% hingga 99,9%. Kemudian yang terakhir, analisa kemurnian protein. Produk biologi secara umum memerlukan penilaian khusus untuk menunjukkan kemurnian, keamanan, dan kemanjuran. Kontaminan kimiawi, kontaminan mikrobiologis diuji dengan menggunakan prinsip ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Kemudian masalah yang timbul adalah perlunya uji kimia dan uji biologi untuk menilai kemurnian. Yang kedua, kebutuhan untuk menghindari agen adventif yang timbul dari bahan awal dan atau downstream proses. Kemudian pengujian kendali mutu rutin harus dirancang untuk memperhitungkan sifat spesifik produk. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mungkin kami mohon maaf. Terima kasih.